Oke, yuk kita coba. 1, 2, 3. Wah! Terbukti, padahal saya udah kasih izin breakingnya setelah sampai Marshall. Oke. Tapi Mas Anto ternyata cukup. Sebelum Iya, sampai Marshall cukup, sudah cukup. breaking Aduh, duluan. Cukup bikin Tandanya kaget banget. refleks safety-nya tinggi. Halo kawan sound and mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Kali ini kami mendapat kesempatan eksklusif nih dari Jaguar Indonesia. Nah, merek Jaguar ini comeback lagi ke Indonesia di bawah bendera Indomobil Group. Saat ini kami sedang di area EduTown BSD Serpong Tangerang. Ya, kami akan mencicipi 3 model terbaru Jaguar yang dibawa oleh Jaguar Indonesia di bawah naungan Indomobil. Nah, salah satunya ada gambarnya di samping saya ini adalah Jaguar I-Pace. Nah, ini model paling baru nih yang dihadirkan di Indonesia. Lalu, 2 model lainnya ada Jaguar XF dan Jaguar F-Pace yang dimana 2 model ini sebelumnya sudah pernah dipasarkan di Indonesia lewat agen pemegang merek sebelumnya. Yuk ikuti keseruan saya mencicipi 3 model Jaguar yang terbaru ini yuk. Nah, akhirnya datang juga nih. Saya bisa ketemu yang udah lama saya tunggu, model terbaru dari Jaguar. Ini keunggulannya apa Pak dibanding Jaguar yang lain? Nah, ini untuk pertama kalinya Jaguar hadir lagi di Indonesia. Ini bukan mesin bensin, ya. Ini pure listrik, ya. Kira-kira dari mana Pak Jaguar itu Pak? Nah, yang belum tahu nih Jaguar dari negerinya Ratu Elizabeth, dari Inggris. Ya, jadi dulu sempat ada di Indonesia. Nah, sekarang comeback lagi, langsung datangkan full listrik. Nah, kenapa dia datangin full listrik? Ya, mau tahu kenapa? Karena Jaguar Inggris, dia udah punya komitmen di tahun 2025 nanti, dia udah nggak akan produksi mesin konvensional. All model akan berbasis motor listrik. Dan ini merupakan model perdana dari Jaguar yang full listrik. Pertama di Indonesia berarti nih Pak? Pastinya pertama di Indonesia. Wih, ya, nah merek premium lain mungkin masih malu-malu nih yang ngejual. Nah, sementara nih Jaguar udah resmi dijual. Nah, jadi kalau sultan-sultan yang ada di Indonesia mau pakai mobil kompak tapi bergaya aristokrat dan tentunya ramah lingkungan, fuel elektrik, di samping saya ini udah bisa langsung dipilih nih. Untuk harganya berapa Pak? Harganya ya Jaguar membanderol 2,9 miliar off the road. Nah, masih off the road loh. Untuk kloter pertama 5 unit udah ready. Ya, tapi sampai dengan akhir tahun ini dipastikan kuota buat Indonesia sampai dengan 12 unit. Nah, kabarnya Indonesia baik sultan juga ya Pak? banyak banget, dan kabarnya 12 unit itu sebagian besar udah diinden. Jadi kalau mau pesan, mesti nunggu 10 bulan lagi, paling lama. Tapi dijanjikan paling cepat 4 bulan. Ya, karena ya kita tahu di industri otomotif nih lagi ada kelangkaan chip semikonduktor ya. Dan Jaguar juga ngalamin, tapi tadi dari pihak Indomobil bilang Jaguar ini termasuk cepat nih untuk deliver ke customernya. Gitu, apalagi lihat nih, desainnya benar-benar baru, beda dari Jaguar sebelumnya yang udah pernah ada. Mau tahu nggak beda di mana nih? Tebak, ini apa nih? Kamu bisa bilang ini sedan, SUV, atau hatchback? Nah, SUV kayaknya. Nah, bingung kan? Nah, iya, kalau kita lihat dulu dari depan ini. Ya, dari depan
pastinya dia mengadopsi desain terkininya Jaguar, ya. Tapi tidak menghilangkan unsur aristokrat khas mobil legendaris Inggris. Brand Jaguar udah lama loh. Ini bukan logo Wakanda ya, bukan logo Black Panther ya, tapi ini Jaguar. Ya, ya jadi di Inggris sana sepantaran sama Rolls Royce sama Bentley. Nah ini Jaguar mengeluarkan versi penumpangnya yang lebih kompak. Ya, kalau kita lihat desainnya, ini udah futuristis. Ya, boleh saya bilang desainnya bisa awet sampai 5 tahunan ke depan. Kalau kita lihat dari body, ini streamline banget. Jaguar mengklaim I-Pace ini punya koefisien drag yang rendah. Itu koefisien drag, Pak. Artinya, desainnya ini dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan hambatan angin. Makanya Jaguar nih, dengan motor listrik yang powerful, desain yang hambatan anginnya rendah, otomatis tenaganya juga lebih tinggi daripada mobil listrik biasanya. Kita lihat nih bodi sampingnya ya. Ini kayak hatchback sebenarnya. Tapi bodi sampingnya ini punya ciri khas. Ya, ciri khasnya apa? Nih saya kasih lihat. Pertama, kita lihat ruang rodanya gede banget. Bannya nih ban dari Eagle, ya, dari Goodyear Eagle F1. Di sini tulisannya SUV itu. Bannya ya untuk ban SUV ya. Cocok sih kalau disebut ini crossover ya, karena desainnya desain sedan tapi ground clearance-nya nih. Kayak ini lebih dari kira-kira 160 atau 180 mm. Boleh dibilang nih Jaguar memposisikan I-Pace ini sebagai kendaraan listrik yang disiapkan untuk daya jelajah tinggi. Kita lihat dari bannya sendiri udah tapaknya lebar banget nih. 245, profilnya 50, lingkar 20 inch. Nah, apalagi nih udah big brake kit depan belakang. Ya, kita lihat desain sampingnya. Streamline. Ini bukan pintunya, sudah lama ada di Jaguar. Jadi kalau dalam posisi terkunci dia serata dengan bodi. Begitu kita tekan tombol ini, dia akan keluar. Desainnya desain seperti hatchback, 4 pintu, pilar A, B, C, melandai di pilar C. Artinya kita punya ekspektasi volume kabinnya cukup besar. Saya sendiri nih baru sekali lihat ini, baru sekali intimate dengan Jaguar F-Pace ini. Nanti kita akan coba, kita akan tes volume kabinnya selega apa sih akomodasinya ya. Nah, desain buritannya ini ya, pilar C-nya melandainya nggak terlalu menukik ya. Nah, efeknya adalah volume kabin yang kita harapkan I-Pace ini sebagai passenger car mampu mempunyai nilai akomodasi yang lebih baik dibandingkan mobil electric vehicle pada umumnya. Tadi kita bicara hambatan angin, ya, wing spoilernya udah menyesuaikan desainnya ya supaya minim hambatan angin. Lalu desain belakangnya ini meskipun ini mobil listrik ya, di bumper belakang paling bawah tetap ada air dam. Gunanya apa? Ya buat melancarkan hambatan angin itu ya dari posisi bawah. Kita lihat juga lampunya nih, siluet lampu ini udah kayak, saya inget F-Type ya, F-Type dari Jaguar versi Sport Coupe-nya. Jadi di I-Pace ini ya, sportinya dapat, aristokrat mewahnya juga dapat. Nah, inilah ciri khas Jaguar terbaru kayak gini. Sekarang kita bahas ke dalam, Pak. Oh, dalamnya ya. Yuk, Oke. kita lihat dalamnya ya. Nah, oke. Nah, ini saya untuk pertama kalinya masuk ke kabinnya Jaguar I-Pace. Ya, mewah udah pasti. Futuristis, mewah gimana? Mewah banget, Pak. Mewah banget kan? Iya. Iya. Kesan pertama yang saya dapat mewah, futuristis ya. Desainnya kayaknya nggak ribet gitu. Jadi ini layar monitor 12,3 inci. Ya, ini dashboard, panel biasa, black piano. Lalu ini juga layar MID-nya, dia menerangkan semua indikator, semua pengaturan yang digital di mobil ini ada dari layar MID. Setirnya juga, ini mengingatkan saya ke mobil sportnya Jaguar ya, F-Type ya. Begitu juga nih jok.
jok yang semi bucket nih. Ya, jadi bener-bener yang memeluk erat badan kita nih si jok ini nih. Ya, visibilitas jelas. Ya, nggak usah diragukan lagi. Fungsi-fungsi tombolnya itu masih sama kayak mobil konvensional nggak Pak kira-kira? Fungsi tombolnya Iya. sama ini ada buat pengaturan mode berkendara, ada hill start assist, semua ada di sini. Ya, dan juga ini udah nggak ada tuas transmisi loh. Ini jadi hanya mengandalkan ini nih, drive, neutral, reserve, mundur, dan parking hanya dengan menekan tombol aja. Jadi udah nggak ada lagi pindah gigi gitu, nggak ada lagi. Bener-bener futuristik ya Pak? Futuristis banget ini ya. Jadi ya wajar ya brand legendaris Jaguar ya dengan mengusung tema aristokrat Inggris. Ini sih termasuk mewah sekaligus futuristis buat saya. Di panel ini juga ada live kalkulator. Apa itu? Jadi untuk memudahkan menghitung jarak tempuh. Ya, jadi dia akan membantu kita mengkalkulasi jarak tempuh kita secara presisi karena perhitungan ini live on road ya. Jadi dia akan ngasih tahu kita, oke, ini tinggal berapa persen ya, dan jarak tempuhnya tinggal berapa lama lagi nih. Mengingat yang versi ini yang dihadirkan oleh Indomobil adalah versi yang long range ya, yang 470 km jarak tempuhnya. Nah, ini mantap kan? Gitu. Untuk kecepatan fast chargingnya itu Nah, dari 0 untuk full sampai berapa lama kira-kira Pak? jadi Jaguar Indonesia mengklaim ya ini dari 0 sampai 100% ya untuk home charging solution itu sampai dengan 8 jam. Ini termasuk nggak lama, tapi Jaguar juga menawarkan opsi untuk fast charging. Fast chargingnya itu dari 0 sampai 80% hanya 90 menit. Wow. Nah. Sekarang saya coba di ini ya, paling belakang, dan ini kalau impresi saya seperti merasa di dalam sebuah hatchback tapi ukuran besar. Ya, ini nggak terlalu ini kok. Headroom cukup lega buat saya yang tinggi badannya 170 cm. Ini legroom juga karena ini jok masih bisa dimajukan tadi ya, dan ini juga speaker hiburan juga ada. Soket charging juga ada di sini, dan so far oke sih ini. Artinya kita bisa tetap nyaman berada di jok baris kedua gitu. Dan juga nih paling enak khas mobil listrik pada umumnya. Ya, karena ini baterainya ada di lantai ya, di jadi satu dengan platform sasis. Keuntungannya adalah lantainya tuh jadi rata aja. Gitu. Efeknya perpaduan dengan desain atap yang landainya agak ke belakang, maka menghasilkan volume kabin yang cukup lega untuk sebuah, saya bisa katakan ini crossover ya, gitu, crossover berdesain hatchback ya. Tapi juga pengemudinya nggak khawatir untuk bawa mobil ini menjelajah ke berbagai daerah Indonesia karena ground clearance-nya cukup tinggi, lalu bannya juga cukup tebal gitu, dan apalagi yang tadi ini ya range-nya tuh cukup panjang loh, 470 km jika terisi penuh 100% daya baterainya. Begitu. Apalagi Tio? Ya. Sekarang saya penasaran bawa mobilnya nih Pak. Oh, bawa mobil ya? Iya. Oke, bawa mobilnya. Yuk, ini kita udah disediakan track khusus ya, dipandu instruktur dari JDDC. Ya, kita akan coba langsung I-Pace ini. Bayangin baru diajak untuk mengenal lebih dekat, langsung diajak untuk test drive. Nah, ini kesempatan. Perlu bayar ya, Pak? Nggak perlu bayar pasti, dan ini kesempatan eksklusif. Yuk, langsung aja kita coba nih. Ini mumpung habis hujan, enak, suasananya adem, terus juga tracknya juga cukup menantang nih, agak-agak licin. Oke, kita tes yuk. Oke, Pak, Oke, ya. kita tes. Syaratnya pakai ini dulu nih. Safety. Buat safety. Ya, thank you. Sip. Berarti kurang bagasi aja ya, Pak? Oh, bagasi. Kita tadi belum lihat bagasinya. Karena mepet banget sama backdrop panggung tadi. Gimana buka bagasinya? Bagasi dulu ya, berarti. Nah,
Lega loh. Lega ya bagasinya ya. Wih. Lega banget ya, Pak. Ya itu jok tengah kayak bisa diratain. Ini. Wah, ini dia nih. Nih. Ini Tio chargernya nih. Portable chargernya tuh. Wah. Ya. Nah, ini keren nih. Ini tempatnya memang di sini. Jadi bukan di bagasi depan, tapi di belakang. Oke. Yuk, Dah. kita cobain. Udah nggak penasaran lagi? Kita coba. Oke. Dah, siap? Siap dong. Siap ya? Oke, yuk. Dah. Kita coba nih. Halo, Mas. Oh, saya Tommy Sore, kita didampingi dari mana? dari JDDC, Jakarta Defensive Driving Consulting. Ya, dengan Mas siapa? Dengan saya Tommy. Oke, saya Anto, sound and mesin. Oke, apa aja nih yang mesti kita perhatikan di awal? Siap, Mas Anto. Ini kita kebetulan mau test drive iPace ini kan. Ya, betul. Pastinya penyesuaian dulu. Penyesuaian, Mas Anto dengan posisi unitnya, duduk ya. Silakan. Mau start dulu, dinyalakan juga boleh. Start ini ya. Yes. Oh, nggak ada bunyi, gitu nggak ada ya? Udah. Ini taunya aktif dari mana? Oh, ready. Ada tulisannya Sudah ready. Aircon pun sudah terasa Ya, AC-nya. aircon udah terasa. Oke. Baik. Lalu kalau sudah adjust posisi duduk, setting adjust posisi duduk. posturnya. Pengaturannya sama kayak mobil biasa ya. Oke. Oke, ready? Ready. Ya. Ini udah langsung aja ya, Pak ya? Nggak Iya, apa? langsung ke D. Drive. Betul. Oke. Satu lap pertama penyesuaian. Satu lap pertama, oke. Beberapa poin mungkin area-area sempit aja. Setelah itu lap kedua bisa. Oke, langsung lanjut. kita mulai ya. Yuk. Silahkan. Oke. Wah. Kita dikasih kesempatan untuk 2 lap. Lap pertama untuk penyesuaian. Ya. Ini tracknya pasti udah diperhitungkan ya. Iya, Mas. Yes, sudah diperhitungkan. Namun Ah. sayangnya karena keterbatasan area, kita kecepatannya juga jadinya Oke. agak disesuaikan. Dan kami kebagian yang track setelah hujan. Setelah Ya, Dan trek basah. Tapi nggak terakhir apa-apa, ya. seru nih. Oke, jadi kita bisa coba ini ya, fitur-fitur unggulan ini ya. siap. Oke, Di depan ini kita ke kiri. ke kiri. Nanti kalau untuk terakhirnya kita keluarnya lurus. Nah, di sini agak sedikit sempit. Tadi ada 7 tikungan ke kiri ya, Yes. dan 2 tikungan ke kanan. Wah, ini trek kreasinya JDDC nih, Pak Yusri, senior kita. Wah, Gimana Pak perasaannya nih, Pak? wah ini enak banget loh apa? Oke, ini memang trek terbatas, tapi udah bisa dapet feel sih, gitu. Tadi kita pemanasan 1 lap, warming up. Ya, oke. Feature apa aja yang bisa kita coba nih, Mas? Kalau untuk fitur kebetulan drive mode segala macamnya kayaknya nggak bisa maksimal. Nggak di bisa sini. maksimal, oke. Kayak suspension aja mungkin masih oke. Kalau yang semuanya masih default kita bawaan awal kan ya. Oke. Jadi kalau di sini mau akselerasi, nanti yang terakhir pas mau out boleh. Boleh. Silakan dari stop kita Ini kiri, accelerate. kita kiri ya? Kita kiri lagi. Betul. Nanti baru yang terakhir kita keluar lurus. Ini saya berasa banget, ini kan tapak bannya lebar banget ya. Rodanya 20 inci. Ya, bannya 245 tapaknya. Profil 50. Waduh, ini sih bener-bener berasa napak sih ini. Kita coba akselerasi di mana? Di Siap, sini. Di sini sedikit oke, nanti Sedikit. yang di sana bisa maksimalnya. Terus tadi ngerem ya? Betul. Oke. Waduh. Gimana, Tio? Hah? Berasa banget ini torsinya ya, Pak. Torsi berasa banget ya? Iya. Jadi berasa kejambak di belakang ya? Wah. Oke banget ini.
Kok kayaknya lebih bertenaga ya daripada mobil listrik yang dari pabrikan yang itu ya. Yang bukan Eropa. Kok kayak lebih bertenaga ini ya? Kita agak ke kanan nanti. Oke. Kanan lagi biar Mas Anto bisa ambil posisi startnya. Oke, stop dulu di Iya. sini, kita lurusin. Lurusin. Anto mau mundur dikit juga boleh. Boleh. Oke. Nah, ini udah nggak ada gear selector ya, langsung aja nih. Tekan tombol. Mundur. Oke. Siap, kita nanti bisa. Oke, pastikan pada lurus pon dulu. belakang. Ya. Kita bisa akselerasi, namun tepat sebelum ada marshal kita sudah bisa braking. Dan Braking, harus ya? memang harus braking karena keluarnya kita lurus nanti. Badan jalannya udah beda, berpasir kalau yang selanjutnya. Oke. Itu dia. Oke, kita coba ya Silakan, akselerasinya ya. Mas Tio, hati-hati Oke. kejambak, takutnya hilang ke Oke. belakang. Mas Tio mau pakai safety belt dulu nggak? Aman Pak, aman. Aman ya? Aman. Oke, yuk Ya. kita coba. 1, 2, 3. Wah. Oke. Terbukti, padahal saya udah kasih izin brakingnya setelah sampai marshal. Oke. Tapi Mas Anto ternyata cukup. Sebelum Iya, sampai marshal cukup, sudah cukup. braking Aduh. duluan. Cukup Tandanya bikin kaget banget. refleks safety-nya tinggi. Saya cuma inget tracknya aja nih, terbatas Yes. nih ya. Kalau tracknya katakan sirkuit bener-bener Nah. sirkuit permanen aja, Jadi kayaknya bisa lebih ini maksimal pihak ini. Jaguar ini pintar, menggoda banget, Iya. bikin penasaran, bikin pengen makin. Iya bener, aduh. Akhirnya nanti bikin appointment, pinjem unit, review maksimal. Oke, ya cukup ya, Oke, cukup. cukup. Jadi ini driving mode di sini ya, driving mode, terus apalagi nih? Ini suspension. Suspension. Ini kita di tengah. Kita Bisa ada berapa tinggikan. mode? 3. Oh, 3 mode ya. Ya. Oke, Ini yang paling rendah. jadi ini all wheel drive. Ya, all wheel drive dan dia akan menyesuaikan tracknya ya. Ketika kita berada di track yang katakanlah jalanan rusak tapi bukan off-road ya. Semi off-road lah boleh bilang ya. Dia akan menyesuaikan Menyesuaikan. suspensinya. Adaptif. Adaptif. Waduh, keren banget. Iya. Gila. Wih, seru. Satu kata ya, habis test drive khususnya pas akselerasi gila banget. Ya, ini tadi begitu gas langsung ngejambak banget. Gimana Tio tadi di belakang? Parah. Parah ya. Dijambak parah. karena keterbatasan track, jujur saya nggak berani maksimal banget ya. Kecuali ini di track lurus yang bener-bener sirkuit permanen, boleh deh saya geber. Tapi tadi saya udah ikuti anjuran instruktur. Udah, jadi sebelum bendera kuning malah saya udah ngerem duluan. Gitu. Oke. Kayak gitu aja ya. Ini jadi first experience kami dengan Jaguar I-Pace ya. Ingat bacanya I-Pace bukan I-Pace ya. Ya. Oke. Dia sendiri punya daya 400 horsepower dengan torsi 700 Nm. Pantesan. Ini tenaganya sih dahsyat banget gitu ya. Mungkin ini mobil listrik paling bertenaga yang pernah kami coba. Ya, sebelumnya kami juga udah pernah coba ya, boleh dilihat video-video kami sebelumnya. Oke, sekian dulu first impression sekaligus first test drive kami dengan Jaguar I-Pace. Ya, ini versi Black Edition. Ya, yang masuk kuotanya nggak banyak, sudah dipesan juga oleh sebagian penggemar Jaguar. Ya, segitu dulu review singkat kami. Ya, boleh dong subscribe, likes dan komen. Ya, silakan share juga sebanyak-banyaknya video kami. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.